sedikit Pak. Saya belum ustaz nih Pak. Masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Setinggi puji, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari Jumat berkah ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, selanjutnya kita akan ceramah sehubungan dengan hadirnya Ustaz kita pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak, Ibu, jemaah ibadah Allah. Pertama yang kami hormati Bapak Ketua RT, RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Pak Kiai kita Gus Nur, alhamdulillah telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kalau selama ini kita mungkin masih lihat hanya di YouTube Pak ya. Jadi hari ini wajah beliau ada di masjid kita. Kemudian kami sampaikan jemaah yang hadir pada malam hari ini, pagi hari ini, undangan kami sampaikan ke beberapa masjid, yakni Masjid Jainur Rahmah, Masjid Al-Amin untuk sholat istighfar, kemudian muhajirin. Dan di sini kami lihat juga bapak-bapak dari jemaah Masjid Ridus Solihin, yang artinya wajah-wajahnya tidak asing lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan sambutan kami mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan dengan tema keajaiban penolakan Allah pada pagi ini akan menjadi hasanah bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kesempatan dua kata-kata pengantar atau sambutan dari Bapak Ketua Takmir Masjid At-Taufik. Selanjutnya langsung saja, tidak berpanjang lebar lagi, untuk waktu dan tempat kepada Ustaz Gus Nur dipersilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, ini yang hadir ada 7.000 orang, masya Allah. 7.200 orang ya, alhamdulillah. Tapi tadi saya lihat belum semuanya jawab salam ya. Saya ulang sekali lagi, dijawab semua karena ini doa. Mudah-mudahan yang jawab salam ini keluar dari masjid ini bersama nanti mentahnya terbit, maka ada harapan baru, rezeki baru, bisnis baru, ilmu baru, silaturahim baru. Insya Allah ya, mana ini Riau menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur, dengan Anda semua menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan berkahnya kajian ini subuh ini akan lahir ulama-ulama besar dari rahim ibu-ibu yang dari sini ya. Lahir ulama-ulama besar dari keluarga yang ada di masjid ini, insya Allah. Lahir presiden kelak tak tahu tahun berapa dari jamaah masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbirul kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anzala al-ma'a musra wa ansa'al habba wa nabat wa qadara al-arzaqa wal aqwat. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin dzil mu'jizatil zahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu, saya percepat saja seremonialnya biar waktunya
sangat tepat. Intinya terima salam takdim saya, salam hormat saya untuk semua yang ada di sini tanpa terkecuali. Wabil khusus Sohibul Bait, Sohibul Karomah, Wal Fadilah, apa namanya? Kalau di Masjid Jawa ketua takmir, ya. Kalau di Pekanbaru kemarin, karena di Padang kemarin ketua DKM. Kalau di sini apa? Ketua masjid. Nah, ketua masjid beserta jajarannya semua dari sini. Terima salam hormat saya, salam takdim saya. Terima saya sebagai keluarga, terima saya sebagai saudara, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita bertemu karena Rasulullah dan kita akan berpisah karena syafaat Rasulullah, dan insya Allah kita akan reuni di surganya nanti ya Bu ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sudah kenal saya belum? Oh ini belum, Masya Allah. Tadi MC-nya bilang saya baru bebas dari penjara. 2 kali saya di penjara Bapak Ibu. Pertama di Barreskrim 10 bulan. Waktu itu yang laporkan saya Menteri Agama Gus Yakut. Kasusnya pencemaran nama baik Banser, pencemaran nama baik Ansor waktu itu. Dan ketika saya ditangkap di rumah, saya dibawa ke Barreskrim di Jakarta, diproses sidik, kira-kira dapat 2 bulan, pengacara saya datang. Ada kabar, kalau tidak tahu ini kabar baik atau kabar buruk, katanya pengacara saya. Besok Gus Nur akan di Borgol pakai baju urin, dibawa naik ke lantai 15, konferensi pers. Nah kalau besok Gus Nur mau minta maaf sama Ansor sama Banser, maka Gus Nur bebas. Tapi waktu itu saya milih tidak mau minta maaf, saya milih di penjara. Nanti kalau di sidang terbukti saya bersalah, baru saya minta maaf. Kalau minta maaf itu gampang, yang penting terbukti dulu nanti di persidangan. Karena waktu itu, ini izinnya kalau ada teman-teman Ansor, teman-teman Banser, Anda saudara saya bicara masa lalu, 10 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu di mata saya, Ansor ataupun Banser, walaupun tidak usah dijelek-jelekkan, sudah jelek waktu itu karena dengan Abu Janda macam-macam tuh lah ya. Nah, tapi akhirnya saya ditangkap dan dipenjara 10 bulan. Alhamdulillah ya. Lalu jadi di penjara bukan korupsi Bu, saya tidak makan dana haji, ya, tidak makan uang reklamasi, EKTP, apalagi itu reklamasi ya, Meikarta dan ini negara ini sekarang punya utang 7.000 lebih triliun, bahkan 10.000, ada yang mengatakan 10.000 triliun. Indonesia ini dicekik bunga 400 triliun sekian, bunganya saja, riba. Nah itu saya nggak makan Bu, sepeser pun saya nggak ikut makan. Alhamdulillah ya, jadi insya Allah Indonesia ke depan ini mau hancur, mau baik, mau sembuh atau tidak, yang penting kita di sini mudah-mudahan tetap ya rukun ya, berkah, kita tetap diselamatkan sama Allah. Lalu saya bebas, ditangkap lagi 4 tahun, ngeri nih, dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun, divonis ya 6 tahun. Kasusnya apa yang kedua ini? Ijazah palsu. Yang alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang asli. Nanti Bu, sekarang hari apa? Jumat ya? Besok Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah 4 hari lagi nanti sampai tonton saya di acara Rakyat Bersuara Ainus jam 7 malam. Nanti insya Allah saya hadir, saya diundang live di sana nanti. Selasa nanti tonton TV-nya nanti. Kita akan kupas tuntas di situ. Pernah lihat acara Rakyat Bersuara? Pernah? Tiap Selasa ya. Nah besok saya datang ke situ. Saya diundang insya Allah. Gitu saudaraku. Coba sebelum saya lanjut, ini ada yang kosong. Siapa yang mau maju ke sini, saya doakan utangnya lunas. Sini Ustaz. Biar masuk kamera ini bagus ya. Lunas utangnya ya Allah. Lunas utangnya. Kok tadi ada yang jawab kenceng, amin gitu ya. Berarti banyak utangnya ya. Saya sampai jam berapa ini? Oh ya, siap. Jadi Bapak Ibu, hidup ini kita terikat oleh beberapa aturan,
hukum. Hidup ini kita dikasih nafas gratis, dikasih mata, dikasih hidung, mulut, tangan, kaki, dikasih jiwa, dikasih raga. Pokoknya jadilah seperti ini. Ini kita diikat oleh aturan, diikat oleh hukum. Ada banyak aturan, ada banyak hukum. Ada aturan yang kelihatan mata, ada aturan yang tidak kelihatan mata. Ada hukum yang bisa dipanca oleh indera, ada hukum yang tidak bisa dideteksi oleh indera. Ini pokoknya kita hidup ini hati-hati. Ada hukum karma atau istilahnya tabur tuai. Nanam angin, panen badai. Nanam ombak, panen tsunami. Nanam lombok, panen lombok. Begitu tabur tuai. Anda nyakiti orang, Anda pasti akan disakiti orang. Anda menyengsarakan orang tua, Anda pasti akan disengsarakan sama anak cucu Anda. Itu hukum itu Pak, tidak boleh dilanggar, hati-hati. Itu hukum karma, tabur tuai, hukum alam, hukum budaya, hukum rimba. Apa lagi? Apa? Hukum adat. Apa lagi? Banyak sekali. Di sekitar kita ini ada gelombang-gelombang, ada gelombang angin, gelombang udara, ada gelombang elektromagnetika, ada gelombang kuantum. Apalagi itu banyak ilmunya Allah ini. Jadi ada hukum sejarah juga, ada gelombang sejarah. Abu Jahal itu dinas sama Allah, dicatat sebagai sampah peradaban sejarah. Abu Jahal Abu Lahab. Maka mau orang seluruh dunia, ulama seluruh dunia berkumpul, bikin simposium, bikin seminar, bikin kitab untuk memuliakan Abu Jahal, nggak mungkin bisa Pak. Karena Abu Jahal Abu Lahab itu sudah terhina dunia dan akhirat. Allah yang menghinakan, maka tidak akan ada makhluk bumi satupun yang bisa memuliakan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda mungkin yang termasuk ya. Ayo, coba kumpulkan Pak, ulama seluruh dunia kumpulkan. Nanti ada endingnya, nanti ada ini. Ulama seluruh dunia kumpulkan. Profesor, doktor, kiai, haji, LC, kumpulkan semua. Suruh bikin buku, suruh bikin kitab, suruh mengeluarkan tafsir, mengeluarkan apa silakan. Bila perlu laut dijadikan tintanya, hamparan bumi dijadikan bukunya. Seluruh hutan, seluruh pohon-pohon di bumi dijadikan pensilnya. Silakan bikin tulisan Abu Jahal, Abu Lahab itu orang mulia. Silakan. Saya jamin nggak mungkin bisa, Pak. Abu Jahal tetap akan tercatat hina. Bapak Ibu paham maksud saya? Seperti itu. Karena kemarin ada Pak Jokowi kemarin sempat di TV ngomong saya dihina sehina-hinanya, saya difitnah sefitnah-fitnahnya. Saya punya pikiran orang itu kalau baik, kalau jujur, sesuai jalannya, sesuai sunatullahnya, mau dihinakan oleh orang seluruh bumi pun nggak mungkin bisa. Dia akan tetap mulia. Sama Abu Jahal tadi. Sebaliknya, kalau pembohong, pendusta, munafik, pengkhianat, ya kan, maka mau dibungkus pakai emas apapun ya tetap terhina. Itu namanya hukum alam, hukum sunatullah. Jadi jenengan kalau mau bahagia, kalau mau berkah, kalau mau utangnya lunas, kalau mau rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, kalau mau hidup bermartabat, ya sudah, lempeng saja. Muliakan Al-Quran, baca Al-Quran, muliakan masjid, makmurkan masjid, sayangi anak istri, muliakan anak istrimu, jangan sakiti anak istrimu. Udah itu, selesai. Bahagia hidupmu. Nah saya ini, subhanallah, ditangkap. Yang kedua, ditangkap pasalnya 4 kalau tidak salah itu, berlapis Pak. Pertama, menodai agama. Gus Nur penoda agama. Ustaz, ngeri Ustaz. Karena saya pernah dengar, bukan dengar, saya lihat langsung bahkan. Orang kalau masuk penjara gara-gara menodai agama, entah menghina Nabi Muhammad, entah menghina ulama atau memberi warna amal, itu di dalam remuk Pak. Dihajar itu di dalam itu, jambak, dipukul kalau menodai agama. Bahkan di Barreskrim itu ada dulu namanya Muhammad KC. Gak tahu ada yang kita itu beritanya itu, menghina Muhammad, masuk ke Barreskrim, dihajar sama orang-orang di Barreskrim itu,
Di kotoran manusia tungkakan ke wajahnya sama Jenderal Napoleon Bonaparte itu. Viral itu beritanya. Nah, saya ditangkap kasusnya apa? Pasalnya menodai agama. Nah, tapi saya hakul yakin, saya tidak menodai agama. Saya amar ma'ruf nahi munkar. Maka begitu saya dari luar masuk ke penjara tahanan itu, saya kaget. Ternyata semua tahanan yang ada di situ takbir nyambut saya, takbir gitu loh. Nah, berarti alhamdulillah polisinya di sekitar saya tahu, nah ini Pak, mana ada penodai agama disambut takbir seperti ini ya. Bahkan di dalam Bareskrim saya khutbah Jumat, imam sholat, bikin pengajian dan seterusnya. Itu yang disematkan kepada saya. Tapi alhamdulillah Allah tidak izinkan. Begitu saya bebas, ini belum istirahat ini. Bebas tanggal 25 April, sekarang tanggal berapa ini? Agustus ya? Berapa? Tanggal 8 Agustus, belum istirahat ini Pak. Surabaya, Malang, Jakarta, Sumatera Barat, balik lagi ke Surabaya, balik lagi ke Sumatera Barat, sekarang di sini, insya Allah beberapa hari di sini, lanjut Batam, Kalimantan Timur, sampai Aceh nanti ini, 2 bulan ke depan belum istirahat. Ini yang saya maksud, mau apa namanya, manusia, penguasa, presiden, polisi, jaksa, mau menghinakan Anda, menghinakan saya, kalau Allah tidak izinkan nggak bisa Pak. Dipercaya saja sama Allah, insya Allah. Takbir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ada tahu ayat apa itu? Surat apa itu? 1000 dinar atau ayat At-Thalaq 2 dan 3. Udah itu rumusnya Pak. Pakai ayat itu, amalkan, baca, amalkan dalam hidup, selesai semua masalah. Anda akan tercatat menjadi sejarah yang baik. Anda akan tercatat menjadi ayah yang baik. Besok kalau Anda meninggal, anak-anaknya Anda bangga dengan Anda. Siapa namanya Pak? Haji Aum. Umpama Haji Aum meninggal, besok anak cucu ditanya, siapa bapakmu? Haji Aum. Bangga Pak. Kenapa? Karena meninggalkan sejarah yang baik. Istrinya pun bangga menjadi istrinya Pak Haji Aum ini. Ditinggal Pak Haji Aum semenit sudah nggak bisa tidur. Rindu berat gitu kan, sakinah mawaddah warahmah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Coba Bapak Ibu, saya tak keluar sedikit dari tema. Ini terkenal dengan revolusi Prancis. Kalau Anda pernah baca sejarah ya, revolusi Prancis. Prancis itu berkuasa rezim otoriter itu hampir 700 tahun. Nah, kalau Pak Harto kan 32 tahun. Ini ada di Perancis dulu ada sebuah rezim yang otoriter itu berkuasa lebih dari 700 tahun. Akhirnya harus tumbang pada revolusi Perancis tahun 1789. Anda tahu ceritanya ini ya. Waktu itu rakyat kelaparan. Rakyat kelaparan Pak. Sementara raja sama ratu sama oligarkinya sama pejabat-pejabatnya pesta pora setiap hari. Rakyat gak ada yang dimakan, rakyat gak ada yang diminum, sementara kerajaan pesta pora. Dan setiap ada rakyat yang bersuara, misalkan ini kalau di Indonesia kan pernah terjadi itu, gak kuat bayar listrik, mahal, tolong diturunkan. Ternyata dijawab, ya sudah cabut token listriknya. Nah, dijawab begitu ya. Kan ada dulu. Lombok mahal. Ya nanam sendiri. Kan itu ada dulu seperti itu. Ada lagi dulu. Ada orang beli sarden, ternyata ada cacingnya. Protes, ternyata dijawab sama menteri-menterinya. Loh, cacing itu bagus makan, gitu. Protein. Kalau ngomong di depan saya tak tumprak ke mukanya itu. Ya apalagi dulu itu, apalagi beras mahal, ya udah nggak usah makan beras. Terakhir ini ada ada wartawan dikasih kepala babi itu yang terakhir ini. Viral, apa kata pejabat kita? Ya sudah dimasak saja. Saya jadi ingat revolusi Prancis 1789 yang lalu. Bu, Pak, 1789
89. Sama di mana waktu itu? 1789. Namanya rajanya waktu itu Louis XVI, istrinya Marie Antoinette. Udah akhirnya terjadilah revolusi, penjara bisil yang menjadi cermin congkaknya rezim waktu itu runtuh, dijebol sama massa. Raja dan ratu lari tunggang langgang ketakutan. Gak bisa Pak, rakyat dilawan gak bisa. Suara rakyat, suara Allah, suara Tuhan, suara alam. Fir'aun kurang kuat bagaimana? Akhirnya 16 Oktober 1796 Raja dan Ratu itu mati dieksekusi dengan pisau gilotin. Tahu gilotin? Ada tiang dua gini. Di atasnya ada pisau tajam. Nah, lehernya masuk ke bawah, baru mati. Nah, sejak itulah tercatat dalam sejarah bahwa revolusi itu bukan sesuatu yang tabu untuk diteriakkan. Hati-hati, ini sekarang ini ada yang meliput ini. Hati-hati siapapun kalian, ya Pak Prabowo atau siapapun nanti, ada hukum Allah, ada hukum Tuhan, ya yang tidak mungkin bisa kalian beli. Maka hati-hati. Rakyat jangan sampai marah. Kalau rakyat marah, Allah marah, selesai. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa melawan kekuatan Allah, kekuatan rakyat. Hati-hati ya, mana yang live ini? Hati-hati ya. Insya Allah. Barakallah, jangan main tangkap, jangan main penjara, jangan. Bismillah. Bapak Ibu, saya di penjara, alhamdulillah. Berbagi pengalaman sedikit, ternyata semua masalah selesai. Izin cerita sedikit, mudah-mudahan manfaat. Saya beli tanah. Waktu itu sama notarisnya nggak boleh melunasi. Gus Nur jangan dilunasi dulu, bayar separuh, nanti kalau sertifikatnya jadi baru dibayar. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Jadi saya sama istri, nah itu istri saya kok, yang paling cantik sendiri itu. Nah ini beliau ikut tempat saya ya. Harus dari sini harusnya, walaupun banyak wanita di sini, banyak laki-laki yang pakai parfum, yang masuk ke hidung saya cuma parfumnya beliau. Masya Allah. Jadi walaupun saya merem, saya tahu di mana posisinya ya. Karena subhanallah. Nah ini namanya memuliakan istri. Muliakan istrimu, ya. Bahagiakan istrimu, selesai semua masalahmu. Belikan baju baru sebulan sekali. Ya kan? Insya Allah. Baik, akhirnya saya, istri, notaris menjual tanah. Ini di Malang ini. Saya beli tanah. Oke, saya bayar separuh karena notarisnya nggak mau dilunasin. Ya sudah, kurang 175 juta. Di sini 175 juta itu banyak apa sedikit? Banyak ya. Akhirnya saya bayar pun tanda tangan. Tiba-tiba 2 bulan kemudian, kalau nggak salah kurang lebih 2 bulan, saya ditangkap itu Pak di Barreskrim. Ditangkap dan dipenjara selama 10 bulan itu ya. Terus saya punya pesantren juga di Palu. Nanti diketik di YouTube itu ada pesantren saya 3 lantai Pak. Karena pesantren saya itu viral waktu itu 2018 ya Nak ya, kalau nggak salah ya. Yang tsunami itu loh. Tsunami, gempa itu di jalan zebra sepanjang pesantren saya itu hancur semua lulu lantak. Di belakang pesantren saya ada hotel Westminster lulu lantak. Alhamdulillah dengan izin Allah pesantren saya saja yang butuh waktu itu. Tidak retak, tidak pecah, tidak kotor, tidak ngapa-ngapain. Akhirnya dibuat posko relawan dari seluruh Indonesia, seluruh luar negeri yang ke sana terpos di pesantren saya itu. Itu pesantren tahfidz Quran gratis. Masih ada di YouTube itu. Anaknya orang kaya, anaknya orang miskin gratis. Biaya operasional 40 juta kurang lebih. Listrik, gaji ustaz, gaji marbot, sembako untuk makan-makan, semuanya 40 juta kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya saya ditangkap itu. Lalu tiba-tiba di dalam penjara itu, nanti istri saya ngapal itu 4 bulan atau berapa, tiba-tiba notarisnya telepon, Gus Nur, sertifikatnya jadi. Nah gitu Pak. Biasa katanya 9 bulan, tapi ternyata nggak sampai 9 bulan jadi sertifikatnya.
Intinya harus segera dilunasi hutangnya. Telepon ke istri saya melaporkan ke saya. Ya, saya cek gimana saldonya, nggak ada. Terus gimana? Gitu kok kan sejak saya di penjara jujur memang pengaruh Pak. Ngedrop, ekonomi ngedrop. Pesantren juga nggak jamin bisa lanjut apa enggak. Nah di titik itulah intinya. Gimana Pak? Sampai saya di penjara dikejar utang, dikasih deadline 1 bulan harus lunas. Subhanallah. Dan banyak lagi masalah, banyak lagi kebutuhan. Di dalam penjara dikejar hutang harus lunas. Tapi alhamdulillah, gak lama saya panik, gak lama saya bingung. Saya kembali kepada Al-Quran, ingat kepada Al-Quran. Yang muncul di otak saya pertama surat Muhammad ayat 7. Nyamalkan ini. Insya Allah yang di penjara saja lunas hutangnya, apalagi yang dari penjara. Intinya nanti hutang itu lunas Pak. Gak masuk akal lunasnya itu. Sudah saya tulis di buku itu nanti. Baik, surat Muhammad ayat 7. Ada yang tahu? Bagaimana bunyinya? Jangan lihat handphone Pak, ayo gimana bunyinya? Saya kasih hadiah umroh. Masya Allah. Takbir. Buka Al-Qurannya nanti, blek ya. Itu ada di kanan posisinya, baris ke-10 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ada di sini. Atau kalau dari bawah baris ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Anda tahu ayat ini sebenarnya. Ayat ini familiar. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ayat itu yang pertama muncul di otak saya. Oh iya. Hai orang-orang beriman, tolong agama Allah. Allah pasti menolongmu. Taruhan satu kali lagi. Hai orang-orang beriman, tolong agama Allah. Allah pasti menolongmu. Kurung itu kata-kata pastinya itu. Ini Allah yang ngomong pasti, absolut berarti Pak. Kalau caleg yang ngomong jangan percaya Pak. Pilih saya ya, nanti kalau saya jadi sekolah gratis, makanan gratis, jalan tak aspal, wah pokoknya tak bantu kalau saya jadi. Nah, itu 90% bohong Pak. Itu caleg yang di Jawa, di sini tidak kayaknya ya. Insya Allah di sini tidak ya. Takbir. Dan bukan salah calegnya Pak, salah sistemnya. Ini izinnya Pak Prabowo ya. Bukan salah Prabowo-nya nanti kalau seandainya beliau nggak ada perubahan apa-apa, kan sistemnya Pak. Sistemnya sudah sistem jahiliyah. Saya maju nih jadi caleg. Padahal gajinya itu nanti kalau jadi itu cuma 7 juta, 8 juta. Tapi modalnya ini bisa 30 miliar, bisa 50 miliar. Sudah nggak masuk akal ini. Menurut syariat, saya ini maju, nggak punya uang, akhirnya jual tanah. Ini nyata ini, jual tanah, jual mobil, jual rumah, jual aset, jual kebun. Ternyata masih kurang Pak. Sampai di titik tengah, bingung. Uangnya sudah habis, modalnya sudah habis, mau mundur nggak bisa, salah, maju nggak punya modal. Nah, pasti ada yang ngalamin itu Pak. Mau mundur uangnya sudah habis 2 miliar. Mau maju nggak ada modal. Nah disitulah datang pemodal, datanglah bandar. Jadi caleg itu akhirnya menjadi perjudian saja Pak, undi nasib. Datang bandar, akhirnya dimodali Pak. Kalau tingkat nasional oligarki, kalau tingkat provinsi, tingkat lokal mungkin bawahnya oligarki itu apa? Kalau nasional 9 naga, mungkin kalau di sini 9 cacing, mungkin gitu mungkin ya. Tapi intinya modal, dimodali. Dan itu nggak gratis Pak. Berbunga itu, bunga proyek, bunga tender, bunga uang macam-macam. Makanya begitu jadi nggak bisa Pak, fokus ke rakyat nggak bisa Pak. Fokus mikirin utangnya, modalnya. Maka akhirnya pikirannya, matanya, mulutnya, semua sudah bukan untuk rakyat, sudah bukan karena Allah. Itu sistem yang ada di sini Pak. Oke, dari mana tadi saya? Nah, surat Muhammad ayat 7. Pasti Allah akan menolong. Sejak itu saya mulai membuka hati, membuka pikiran.
Begini Bapak Ibu, orang kalau di penjara, down mentalnya, stres mentalnya, bingung Pak. 90% orang di penjara itu kacau Pak. Di dalam kacau, di luar kacau, keluarganya rusak berantakan. Rata-rata, nggak semua, tapi hampir dominasi Pak. Nah, sama ternyata masalahnya ekonomi, istri selingkuh, anak salah jalan, macam-macam Pak. Nah, bagaimana Pak? Anak kehilangan figur ayahnya, suami kehilangan istri kehilangan kehangatan dari suaminya, ya udah berantakan Pak. Sementara di dalam penjara banyak masalah juga, biayanya mahal. Hidup di penjara itu tidak gratis Pak, mahal. Angkat tangan, ada yang pernah masuk penjara ini? Oh, udah ada. Alhamdulillah, nggak usah masuk lah ya. Mahal biaya mingguan ada, makan ya harus, kalau ingin sehat ya makannya di kantin. Kalau makan nasi jatah ya budiken Pak. Apa budiken itu? Karena memang seperti itu menunya. Dibilang layak ya layak, dibilang enggak ya enggak. Akhirnya saya amalkan ayat Muhammad itu, surat Muhammad ayat 7 itu. Ya ayyuhalladzina amanu amalkan. Oke. Saya buka pikiranku, saya buka dadaku. Walaupun aku di tempat yang sempit, yang penting pikiranku gak sempit, hatiku gak sempit. Toh ini yang di penjara cuma tubuhku, hanya tubuh yang penjara, tapi doaku gak bisa di penjara. Ini pasti akan menembus langit, menembus temboknya penjara ini. Akhirnya saya berdoa kepada Allah. Nah, singkat cerita gini maksud saya. Ada orang datang ke saya, Gus Nur, boleh nggak minta tolong pinjam uangnya 1,5 juta. Pas nggak punya uang Bu, nggak ada besuk, nggak ada uang. Nah ini saya ingat ayat ini, Intan Surullah. Ternyata menolong agama Allah itu bukan hanya sholat Bu, termasuk ini menolong orang yang susah, mengenyangkan perut yang kelaparan, itu menolong agama Allah itu. Coba Pak, bangun harapan orang walaupun harapanmu nggak jelas. Coba kenyangkan perutnya orang walaupun perutmu sendiri belum makan. Ini Intan Surullah ini. Tiba-tiba ada orang seperti itu, Gus minta tolong Gus pinjam uangnya 1,5 juta. Istri saya mau melahirkan Gus, kalau nggak salah 2 hari lagi sudah melahirkan itu. Karena saya nggak punya uang, tapi saya nggak mematahkan harapan dia. Saya nggak langsung bilang enggak. Saya kasih jawaban gini, Mas, ada 650 nabi yang ada di sini. Coba nanti kita ke yang lain dulu. Nanti kalau sudah nggak ada baru ke saya. Itu Pak. Jadi jangan patahkan harapan orang Pak. Jangan. Ternyata jawabannya begini. Sampun Gus, 650 nabi sudah tak datang semua itu, nggak ada yang bisa bantu. Pada nggak punya duit. Oke. Kalau gitu coba sama datang ke blok B8. Itu di pojok sana ada kamar kecil, blok B8. Itu isinya kotor semua Mas. Itu banyak duitnya Mas. Handphone boleh masuk sana, makanan-makanan mewah boleh masuk sana. Sudah Gus, saya sudah ke sana, tetap gak ada yang mau ngasih saya. Oh iya ya, saya baru ingat kalau di penjara. Penjara itu nafsu-nafsi Bu. Tapi saya nggak mau seperti itu. Ya, sama boleh bergaul sama kambing, anjing apa, tapi Anda jangan jadi kambing, jadi anjing, jadi dirinya sendiri. Walaupun ini orangnya nafsu-nafsi, saya nggak mau seperti itu. Oke, kalau gitu tunggu di sini Mas. Coba saya punya uang di kamar, tak ambil. Akhirnya saya datang ke kamar. Di kamar itu ada uang kas, Ustaz, Mas. Nabi itu urunan tiap minggu untuk gaji apa namanya tampil, apa pokoknya ada uang kas di kamar. Mas pinjam uang kamarnya, Palkam namanya, kepala keamanan kamar. Saya pinjam uangnya 2 juta, dikasih. Baru saya kasihkan ke orang itu. Mas, gak usah minjam, gak usah ngutang. Ini untuk biaya keliaran istrimu. Kebetulan hari ini aku dapat rezeki besar. Padahal gak dapat rezeki Bu, ini ngutang Bu. Saya tanya, kasusmu apa Mas? Kok istri hamil besar kok masuk penjara? Saya nyolong sepeda Gus, saya vario, panik saya. Memang untuk biaya lahir itu, tak jual 2 hari gak laku-laku, tak tuntun kemana-mana gak laku-laku karena saya panik, tak foto, tak jual di Facebook online. Ternyata 1 jam laku Gus, langsung datang membeli. Nah yang beli itu yang punya motor Pak, ngajak polisi, udah ditangkap. Oh ya sudah, ini biaya istrimu melahirkan
melainkan sana insya Allah. Itu yang saya maksud Pak. Intan surullaha yansurkum. Amalkan ini coba. Ini anak saya, mana anak saya tadi? Nah ini anak saya yang nomor 2. Itu istri saya ya. Suatu ketika saya bangun rumah di Malang, ngontrak terus bangun, belum selesai. Ini masih ngontrak Pak. Nah tiba-tiba WA saya bunyi ting gitu. Ada foto, ada video, ada captionnya. Gus Nur, assalamualaikum. Tolong Gus, ini ada 2 fakir miskin kaum duafa. Yang satu muadzin, yang satu ustaz. Rumahnya roboh Gus Nur. Yang satu Pamekasan, yang satu Bangkalan. Ini lurah, camat, relawan sudah mutu 2 tahun gak ada eksekusinya. Roboh Gus Nur. Saya lihat fotonya, masya Allah, subhanallah, innalillah. Marah saya Pak. Kemana camatnya, kemana lurahnya, kemana wali kotanya. Haram kalian tidur enak, ada rakyat yang tidak punya rumah ini. Roboh Pak, pokoknya gak layak. Gimana Pak? Rumah saya masih ngontrak karena di Palu waktu itu tsunami. Jadi saya hijrah ke Malang dulu. Ngontrak saya masih bangun, belum selesai. Ada orang minta dibuatkan rumah 2. Akhirnya saya panggil istri saya. Nah sini anak-anak aku kulit. Dilihat ini, foto ini, dilihat. Nah, ternyata istri saya dengan anak-anak memutuskan, ya kayaknya ini perlu kita bantu, Bi. Ya apa-apa lah, rumah kita pending dulu, kita selesaikan aja di sini. Akhirnya kita berangkat ke sana, Pak. 3 bulan. Saya izin sama orangnya, Ustaz, tak surting, tak masukkan YouTube, boleh nggak? Biar dilihat sama camatnya, lurahnya, presidennya. Saya bukan niat mulia, tapi ini biar memberi pelajaran kepada penguasa. Oke, boleh Gus, gak apa-apa. Akhirnya selesai Pak. Nanti saya melihat di YouTube itu Gus Nur Bedah Rumah Madura ada di situ. 3 bulan kita bangun Bu, keramik, tembok, wah listrik macam-macam sudah. Selesai 3 bulan gunit pita, saya pulang lagi ke rumah Malang. Alhamdulillah ya Allah, saya lihat rumah saya belum selesai, tapi rumahnya orang selesai duluan. Ada kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan rumah. Gimana Pak? Sampai rumah masih kontrak, nyicil belum lunas, terus ada orang minta dibuatkan rumah, kaum duafa, terus sampai panggil istri saya, istri sampai. Panggil apa kalau sampai istri orang sini? Panggil apa? Apa? Contohnya apa? Kalau di Padang bebek gitu ya. Kalau di sini apa? Mama. Wah, keren ya. Gimana kira-kira? Pak, sampai umpama ini ya di posisi saya nih, rumah masih ngontrak, bangun belum selesai, ada orang minta dibuatkan rumah, sampai panggil istrinya, Mama sini. Ya, menurut Mama gimana ini? Orang minta dibuatkan rumah. Kira-kira jawaban istrinya apa, Pak? Rumah kita belum siap gitu ya? Atau jangan-jangan istrinya Bapak akan jawab begini, Bapak kesurupan di mana gitu ya? Rumah aja masih belum beres gitu ya. Akhirnya saya maksud Bu, coba intan surullah Bu, lapangkan dadamu, lapangkan pikiranmu, insya Allah dunia ini kecil, yang besarannya Allah, yang besarannya Nur Muhammad. Itu saya amalkan di dalam penjara itu. Bu, saya potong ceritanya, closing statement ini, saya kaget tiba-tiba istri saya ditelepon orang asing, orang Singapura. Kalau orang Madura, orang Jawa, orang Lampung nggak ada lah. Ini orang Singapura, nggak ada hubungan darah, nggak pernah ketemu, nggak tahu dia dapat mana itu nomornya istri saya. Ditelepon. Intinya begini, Umi kenalkan, saya Tuan Rashid. Ini kan pasti ada kenalan. Insya Allah nonton tuh Tuan Rashid itu. Karena waktu saya bebas, saya langsung ke sana Pak, ke Singapura. Saya terima kasih. Dia telepon istri saya, Umi kenalkan, saya Tuan Rashid. Saya tahu Gus Nur di penjara. Saya tak punya niat buruk, saya niat bantu Gus Nur. Saya tak pandai cakap. Intinya saya punya beberapa pertanyaan. Pertama, Gus Nur punya utang atau tak? Dia langsung nanya gitu. Kalau Gus Nur punya utang, saya bantu saya lunas utangnya, supaya Gus Nur nggak mikir-mikir berat penjara. Ya kan? Yang kedua, pesantren yang ada di Palu, dia juga tahu pesantren saya Pak. Itu bagaimana nasibnya? Kalau tak ada biaya, saya biayai pesantrennya sampai Gus Nur bebas. Bahkan nanti Gus Nur saya transfer uang makan. Jadi salam Gus Nur jangan makan uang nasi jatah penjara. Nanti saya kasih makan nanti 150.000 per hari sampai bebas.
Coba Pak, ditransfer, lunas, di penjara tambah gemuk, tambah sehat. Ayatnya ada, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Coba mulai sekarang lapangkan dadamu, lapangkan pikiranmu, banyaklah nolong-nolong orang, orang sakit besuk walaupun dia pernah menyakitimu, ada orang jualan kaligrafi, lu ya, pukul panggil walaupun anda gak butuh, pas ada punya uang panggil, borong kaligrafinya, sedekahkan di musola-musola. Apalagi kalau anda tidak punya uang berani manggil, untuk keren Pak, ya kan? Panggil, ya gimana caranya? Utang untuk meringankan bebannya orang ini. Dunia berputar, tapi kalau sedekah Anda itu gak akan hilang Pak, tercatat dan sampai kiamat mengalir untuk keberkahannya itu. Coba buktikan saudaraku, ya Allah, lunas utangnya. Ini saya 2 kali di penjara. Kata orang tambah gemuk, tambah sehat. Kata orang tambah glowing. Yang menjara saya, yang laporkan saya sudah mati kecelakaan ditabrak mobil. Ada lagi yang sakit kulit katanya. Tidak tahu tuh bismillah bagaimana. Gak bisa keluar bebas. Tiap hari dihina di medsos, dihinakan sama Allah. Insya Allah Pak Intan Surullah yang surga. Siap ngamalkan? Mengamalkan masjid, baca Qurannya, jangan pernah libur. Sayangi istrimu. Yang mau berangkat kerja pagi ini, nanti kalau mau kerja dicium pipinya istrinya Pak, kanan kiri. Gitu. Sukses Anda Pak. Ini coba disuruh mencium istri loh, wajahnya kayak tertekan batin ini. Mencium istri loh ya, Masya Allah. Pun 10 menit lagi. Jadi gini Bapak, saya mau menyampaikan visi misi safar dakwah saya. Bismillah. Mudah-mudahan kita nanti bersaudara dunia akhirat ya. Saya datang ke sini bukan minta sumbangan, ya, bukan cari donatur. Saya datang ke sini berbagi keberkahan. Saya punya keberkahan mau tak bagi-bagi kepada Anda. Nanti kalau mau, bismillah. Kalau nggak bisa sekarang, boleh kapan-kapan. Uang tidak penting, yang penting silaturahim ini jalan. Toh saya juga masih banyak ini, masih panjang perjalanan saya. Bapak Ibu tahu Kota Malang? Ada tahu Kota Malang? Mana Malang? Jawa Timur ya. Bu, saya beli tanah di sana 2000 meter. Oh ya, Bapak Ibu tahu Masjid Jogokarian? Jogja. Pernah ke sana? Ke sana Pak ya. Itu masjid paling keren Bu. Kalau ini bisa niru, tiru. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Masjid Jogokarian itu tiap Jumat ngasih makan ribuan orang. Saldonya selalu 0. Tidak pernah ngitung saldo. Jadi kalau ada orang sholat Jumat gitu ya, kehilangan motor, dibelikan baru, diambilkan dari showroom. Apalagi kalau Ramadan tuh, sahur buka, minimal 2000 orang tiap hari, full non-stop. Itu masih Jogokarian. Saya iri Pak, kapan bisa punya masjid seperti ini? Qadarullah, Allah kasih rezeki, beli saya tanah di Singosari. Saya akan buat masjid lebih hebat dari Jogokarian. Boleh Pak, iri boleh. Iri positif. Kalau masjid Jogokarian 0 saldo, aku akan bikin masjid 0 saldo dan buka 24 jam. Terus dapur umum. Jadi ada tamu, masak, nginep, tidur, silahkan 24 jam. Pintunya tidak merasa gembok. Itu cita-citanya begitu. Yang digembok cuma kota amalnya. Pintunya enggak. Saya bangunlah Bu seperti ini. Belum selesai ditangkap polisi saya, di penjara 4 tahun, akhirnya mangkrak. Nah seperti ini. Tanggal 25 April saya bebas, saya datang ke sini seperti ini bentuknya. Tidak bisa didatangi waktu itu pastinya di sana, saya di sini udah nggak bisa lewat karena banyak rumput-rumput itu. Ya Allah, 4 tahun di penjara mangkrak, ini ada uangnya umat di sini ya Allah. Akhirnya saya safar dakwah. Kurang lebih hampir 2 bulan ini. Alhamdulillah, yang lantai 1 sudah bisa dipakai sholat Jumat. Jadi maksud saya gini, tolong ya Bapak Ibu ya, saya jauh-jauh dari Jawa Timur keliling Nusantara ini cuma mau minta doa. Setiap selesai sholat tolong bantu doa. Ya Allah, mudah-mudahan masjidnya Gus Nur cepat selesai. Dan sama tak doakan juga, mudah-mudahan semua masalah jenengan diselesaikan sama Allah. Coba kita lihat bersama-sama 2 menit saja insya Allah.
Nih, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gus Nur, teman-teman Gus Nur, hari ini Rabu tanggal 6 Agustus ya, Rabu 6 Agustus 2025. Saya berada di lokasi pembangunan masjid yang ada di Singosari ini. Masjid 24 jam aktif dapat ditutup. Jadi kemarin saya di Padang, Pasar Dakwah, Padang, Riau, Batam, Kalimantan Timur. Cuman tiba-tiba saya harus pulang ke Malang, tanda tangan amnesti, bebas murni, ya di penjara 4 tahun, kasus ijazah palsu. Nah sekarang tanda tangan bebas murni. Jadi hari ini, jadi beberapa jadwal dakwah di Padang. Mohon izin, mohon maaf. Percepatan, coba percepat. Dari lokasi umum ke sini. Percepat. Nah ini bu masjidnya. Gus Nur. 2025. Ini tanggal 6 Agustus saya ambil ini. Saya melakukan 2 hari yang lalu. Nah ini kan satunya sudah presiden pakai Jumat. Terus dipercepat. Nah itu ya. Oh subhanallah ya. Ibadah dapur umum sementara dari jaringan. Jadi kalau anda kesini makan, tidur, masak, lantai 2-nya. ada alam, alamnya masih asli, ada alam, tahajud, duha. Di sini 24 jam aktif, tidak ditutup pintunya, tidak dibuat dapurnya. Oke, bismillah. Nah ini lantai 2-nya. Bismillah yang saya berdoa saudaraku. Ini anggarannya 240 juta sekitar itu lah ya, baru bisa finishin semua, bisa sempurna semuanya. Oke, ini dong yang Jumat berkah, yang Jumat berkahnya mana? Ada sudah dipakai sholat Jumat. Ini sebelum saya berangkat safar. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tanggal Hari ini Jumat 25 Juli 25 Juli. 2025. Alhamdulillah. Oke, percepatan pas makan baru, nah itu sudah ada Jumat berkah. Alhamdulillah ini saya bisa Jumat di sini. Besok kita sudah mulai berangkat safar. Terima kasih dulu ya. Hari ini menunya apa? Hari ini menunya rawon ya. Masya Allah. Bon. Nah, Bapak Ibu, doakan ya, ini masih 2 bulan saya cari uang 240 juta untuk lantai 2 itu. Insya Allah ya, sekarang sudah ada lah, kalau 100 juta sudah ada. Doakan saya doakan Anda. Nah terus di sini saya punya 3 benda seperti ini Bu, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu kuat, angkat tangan saja. Gus Nur, saya gitu. Tapi kalau enggak apa-apa. Kita tetap bersaudara, sama tetap tak tunggu di Malang pokoknya. Sudah tak siapkan kamar, dapur, pokoknya saya tunggu. Di sini bukan uang, tapi di sini silaturahim yang penting. Bapak Ibu, saya punya buku seperti ini. Ya Bismillah, ini yang saya tulis di dalam penjara kemarin. Yang benar di penjara, yang salah pesta pora. Karena waktu saya di penjara, waktu itu Gus Yakub langsung tumpengan Pak. Di seluruh Indonesia tumpengan itu Ansor sama Banser itu. Senang karena saya di penjara. Di saya tulis pengalaman batin selama di penjara. Ini ada sertifikat seperti ini Bapak Ibu. Nih ya, ada sertifikat kenang-kenangan. Nanti kalau aku tak kasih sorban, bisa dibuat sholat. Saya kasih nomor handphone pribadi saya juga. Terus saya kasih bonus juga nanti makan bareng saya. Saya di 4 hari di sini nanti makan bareng saya nanti Bu. Makan di mana Gus Nur? Makannya di rumahnya sampean. Nah, jadi sama yang masak, telepon saya datang nanti ya. Insya Allah. Bapak Ibu, ini kan yang datang ada 7.000 nih orang ya. Coba saya hanya minta 7 orang saja atau enggak 5 orang saja, enggak usah semua. Itu pun kalau mampu angkat tangan, kalau enggak apa-apa. Berinfak, bersedekah untuk masjid saya ini. Dan enggak usah bayar sekarang, bayarnya nanti. Boleh besok lusa, terserah sampean. Saya enggak akan nagih. Kalau sama lupa, kita sama-sama ikhlaskan saja. Gitu ya. Gimana? 5 orang saja. 1 orangnya bismillah seandainya 3 juta saja. Saya lelang atau saya kasih hadiah ini untuk masjid saya. Yang bisa, yang sanggup angkat tangan. Nanti foto bareng sama saya di sini. Kalau enggak apa-apa.
Dan bayarnya nggak usah sekarang, kapan-kapan terserah. 5 orang ada 3 juta untuk masjid, untuk rumahnya Allah. Ini kenang-kenangan dari saya. Ayo, apa yang dipikir? Saya bangun rumah belum selesai, saya berani bangun rumahnya orang. Tidak punya uang, ada orang minta dibantu melahirkan istrinya, kita bantu. Diganti sama Allah 700%. Dan tidak usah bayar sekarang. Ini masjidnya kasihan tuh. Saya tinggalkan anak kecil di rumah, saya pamit sama anak saya. Ayo doakan aku ini berjuang safar untuk rumahnya Allah ini. Ada? Ayo angkat tangan. 3 orang, 4 orang. Ada? Mana? Takbir. Loh ya, diganti Bapak, tidak mungkin miskin. Nanti kita ketemu lagi 3 bulan, nanti kita ketemu Bapak sudah sukses, lebih sukses maksudnya. Diganti 300 juta atau 3 miliar. Itu yang ngomong bukan saya, Allah Pak. Surat Al-Baqarah 261, cek nanti. Al-Baqarah 261. Barang siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah, bunganya 700% dari Allah. Bapak sini Bapak foto sama saya, tidak apa-apa buat kenang-kenangan ya. Sini Pak, sini. Dan ada Jokowi di sini Pak. Sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi boleh. Nah sekarang terang-terangan. Alhamdulillah Pak RW, tidak usah bayar sekarang, kapan-kapan ya. Punya istri Pak RW? Satu apa 2? Tunggal mawon istiqomah ya, mudah-mudahan. Mana fotonya? Foto sama saya. Handphone saya nanti dicatat sama kakak siapa saya. Alhamdulillah. Oke, kurang 4 dada. 4 orang lagi. Kan gak usah dari sekarang, Pak. Allah itu kalau dibelikan semen, masya Allah sampai kiamat terus transfer energi gitu nanti. Moga Pak, 3 juta saja Pak, bismillah. Kalau di tempat lain saya 5 juta kemarin itu. Cuman kan sudah, yang penting kita silaturahim saja ayo. Ada kurang 4, gak ada? Saya hitung 5 kali deh, 1. Oh ada, alhamdulillah, takbir. Kok malah ibu, malah mama. Pak ini harga diri loh Pak. Kalau ibu berarti sama istri saya gitu. Mana? Bu istri saya itu ini bocoran, saya nggak ngalah istri saya. Sama lihat TikToknya itu konsultasi rumah tangga kacau. Jadi kalau rumah tangga mau cerai nggak jadi cerai bu sama istri saya. Nah nanti minta nomor HP beliau, telepon beliau 24 jam. Itu mah kalau dibantu kasih nomor HP-nya langsung sama Umi, nanti foto sama Umi juga. 2 orang, kurang 3, ayo 3 orang lagi yuk. Selesai tutup, tanya jawab, ada? Murah Ustaz, kan gak usah dari sekarang. Ada? Kurang 3 orang tidak ada? Oh ada, alhamdulillah ya Allah. Ayo takbir lagi yuk, takbir. Sini Ustaz, foto sama saya Ustaz. Foto sama saya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Saya kasih sorban saja, tidak seberapa, tapi kita ketemu lagi 3 bulan, 4 bulan, jangan sudah sukses. Lebih sukses maksudnya. Foto sama saya. Mana kameranya? Dikirim ya, Bismillah.